Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Herman Oswin ya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa subscribe, share, bunyikan lonceng ya, like dan komen ya buat teman-teman. Dan hari Senin ini di tanggal 27 Mei ini ya, buat teman-teman yang kemarin merayakan hari Isa Al-Masih kenaikannya, selamat ya buat teman-teman yang merayakan ya. Nah teman-teman, di hari ini tanggal 27 Mei jam 8 ya, saya mau coba lihat kita indikator ya teman-teman ya. Fear index kita itu di extreme fear ya di 12 ya. Ini masih sangat ketakutan ya teman-teman ya. Bahwa apalagi kalau kemarin ya kalau teman-teman lihat chartnya Bitcoin atau ETH ya sampai ngedam kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lupakan sejenak tentang Bitcoin. Nah, kita akan update tentang Terra Luna ya teman-teman. Teman-teman baca di Infinity Spot ya bahwa Sun Terra akan dirilis tanggal 27 ini teman-teman ya. Yang bedanya dengan Terra 10 apa ya? Nah, si Dokon ini ya teman-teman ya, dia mengembangkan kan blockchain Terra 2 dan resmi disetujui oleh 65,5% investor. Dan Terra Predator Orbital ini mengatakan bahwa testnet ini telah aktif nih Terra 2 di blockchain di mana dengan snapshot mengambil snapshot di 7.790.000 bloknya pada tanggal 26 Mei ya kalau kita baca di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini apa sih yang bedanya nih? Nah, di blockchain terbarunya ini Terra akan menggunakan nama dari blockchain lamanya itu Terra dengan nama token tata kelola yaitu Luna atau Luna ya sebelumnya Luna. Kemudian stablecoin algoritmanya kan Terra USD tidak atau USD tidak akan lagi diikutkan dengan blockchain Terra ya teman-teman. Kemudian sedangkan blockchain Terra lama ini akan terus berjalan dan berubah nama nih menjadi Classic ya kalau kita tahu ya dulu juga pernah ada ETH juga bermasalah ya akhirnya ada memunculkan namanya ETH Classic ya dan juga di sini juga sama nih jadi merupakan berubah nama Terra Classic ya. Nah kemudian proposal Dokon ini ya dia harus menyebutkan ada beberapa aspek penting kayak di ekosistem Web3 dan dia juga akan mengembangkan proyek-proyek aplikasinya ya di mana nanti dalam proyek-proyek aplikasinya ini dia juga akan mengembangkan infrastruktur, DEX, Explore, Payment, Wallet, Lending Market, Analisa, Staking, Launchpad, Bridge ya dan nanti juga akan memecahkan ya di berbagai jaringan blockchain, stablecoin, NFT exchange, insurance, structured dan games ya teman-teman ya. Nah, juga proposalnya juga menyebutkan bahwa di Luna ini dia juga akan membagikan nih ya buat para yang kemarin yang beli sebelum diserang nih Luna holders dan sesudah diserang holders ya sudah diserang berarti berapa persen. Nah, kalau yang sebelum diserang ya dia akan dapat airdrop total 1 miliar dibagi merata 35%. Kemudian setelah diserang dia akan dapat holdersnya 10%. Dan USD-nya juga yang sebelum diserang akan dapat 10% dan setelah diserang akan dapat 15% ya. Dan komunitasnya total 30% untuk komunitas dan 10% untuk developer ya. Jadi di sini pembagiannya jadi kalau teman-teman yang masih pegang Terra lama itu akan dapat airdrop ya teman-teman ya. Kalau sebelum atau sudah teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau hari ini di toko kripto saya juga jadi teman-teman di suspend ya, jadi belum bisa melakukan beli atau jual ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal tunggu aja karena nanti akan dibagikan. Nah, apakah Terra Luna 2 ini juga memang akan bagus ke depan atau enggak? Atau teman-teman yang sudah pegang yang kemarin loss, ya teman-teman pastikan dengan uang yang memang teman-teman siap hilang ya. Karena di sini memang kita berspekulasi kalau teman-teman yang membeli nanti juga di Terra Luna 2 ya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman juga baca banyak ya bahwa kemarin yang orang yang invest 35 miliar Terra Luna datang ke rumah Dokon ya menuntut kerugiannya sehingga memang di sini juga untuk menimbulkan kepercayaan investor itu juga butuh waktu ya teman-teman ya. Karena untuk bertahap nih kepercayaan tapi kalau dihancurkan hanya saat ya teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman mau investasi apalagi di kripto itu kudu hati-hati ya teman-teman ya. Tapi di mana di sini juga didukung nih exchange-exchange besar mendukung Terra Luna 2 satu Binance ya, Huobi, Crypto, Bybit, Bitrue,
Finex, KuCoin, LG Bank, Lemon Cash, BTC, Bitmart ya. Kemudian ada Kraken, FTX, ada Whitebit, ada BKX ya teman-teman ya. Jadi sini banyak ya yang juga mendukung ya. Semoga ini berjalan dengan baik dan memang si Dokon ini benar-benar kerja dan serius ya. Jadi dia juga belajar dari pengalamannya, jangan sombong juga ya. Dan dia juga menerima saran yang memang baik dari para ya developers exchange yang lain ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang technical ya Bitcoin ya. Selama ini kok kayak begini ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang bermain di future atau forex ya, teman-teman juga harus waspada ya. Saya juga memang waspada, saya juga hanya scalping cepat ya. Dan di sini kalau scalping nggak ada yang salah ya, teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman bermain future atau bermain forex ya, karena bermainnya cepat ya. Dan kalau kita lihat dari technical analisa ini ya, bahwa sebenarnya ini untuk short term itu dari tanggal 25 Mei ya, sudah ada sinyal sell di sistem saya ini ya. Dimana memang di tanggal 26 Mei kemarin ya teman-teman ya sempat turun lagi. Nah, saya ada sempat scalping di sini ya. Dan di sini kemudian di 28.000, sekarang di 29.000 ya teman-teman ya. Dan jadi kalau misalkan secara garis besar memang Bitcoin masih downtrend ya, karena dia belum menembus angka resisten di 32.500 teman-teman ya. Dia kemarin sempat naik nih di sekitar 30.000, 31.000, banting ke bawah lagi ya teman-teman ya. Dan memang di sini dia belum menembus area support ya. Area support vital tuh di 25.000 teman-teman. Kalau sampai dia tembus 25.000 itu udah akan bahkan bisa ke 20.000. Jadi kenapa saya bilang di sini mainnya ya hit and run kalau yang teman-teman main di future atau main di forex. Tapi kalau teman-teman yang memang main di spot, uangnya dingin bisa bertahun-tahun, ya teman-teman bisa cicil karena justru di sini beli harga yang murah, bukan beli harga yang tinggi. Kalau teman-teman saat dia tinggi di ngepam, teman-teman beli ya teman-teman ya nyangkut ya. Dan kalau misalkan di sini saya lihat ya memang masih belum menembus di 32.500, ini udah pasti up and down ya. Kalau teman-teman bermain forex ya, kalau udah naik ya teman-teman pasang sell, atau teman-teman yang pakai future pasang short, teman-teman bisa cuan double ya teman-teman. Ya, saya kemarin pasang pas lagi dia naik saya pasang buy, pas dia turun saya pasang short. Nah, begitu juga dengan ETH ya teman-teman ya. Dengan ETH ya teman-teman, yang ini saya lebih suka juga trading future atau forex tuh di main ETH ya teman-teman ya. Walaupun sama mirip tapi lebih ya cukup oke lah saya bilang, apalagi sekarang nih harganya udah memang udah menjelang, udah supportnya 1726 ya. Kalau dia tembus sampai ke bawah tuh udah sangat bahaya. Nah, kayak gitu. Dan kemudian kita kalau lihat dari USD dominance ya, sekarang ini orang pada mengumpulkan nih USD-nya dia ya teman-teman ya. Jadi cari aman ya, karena kan saat tidak menentu ya dengan keadaan kondisi seperti ini. Fed yang juga menaikkan suku bunga lagi ya teman-teman ya. Dimana sekarang serba orang juga bingung untuk investasi, karena selain kripto yang pada hancur-hancur juga, saham juga sama ya teman-teman, kecuali teman-teman pilih yang saham-saham yang bagus ya. Kalau teman-teman yang bermain saham-saham Indonesia yang Big Bang itu juga bagus, tapi kembali lagi teman-teman nyicil. Dan kalau misalkan teman-teman yang bermain obligasi juga turun ya teman-teman ya. Apalagi deposito yang sekitar 2,5%, nah obligasi juga turun ya teman-teman, obligasi pemerintah. Jadi kebanyakan orang jadi untuk masuk investasi juga akan ada yang trauma, apalagi kemarin yang bermain dengan kripto yang habis-habisnya sampai puluhan ratusan juta sampai miliaran, yang sehingga orang membuat yang banyak yang bunuh diri. Makanya kenapa saya selalu menggunakan uang yang dingin, uang yang santai. Kalau teman-teman juga bermain ya, kalau untuk sekarang ini kalau teman-teman ada uang dingin ya bermain dengan spot aja. Kalau teman-teman yang mau aman, cicil-cicil di daerah-daerah spot-spot yang bagus ya teman-teman ya. Kayak di Bitcoin nih saya bilang spot-spot yang paling bagus ya, kembali lagi kalau kita lihat di time frame-nya 30 menit ya. Kalau teman-teman yang mau tambah cicilannya lagi ya teman-teman, saya bilang tunggu di sekitar daerah-daerah 28 ribuan lah teman-teman ya. Teman-teman bisa beli lagi di 28.000. Nah, kalau misalkan ditembus nih, ya tembus ya teman-teman bisa cicil sampai di 25.000. Jadi sekitar 28.000 lah teman-teman bisa cicil kalau memang buat spot ya teman-teman ya. Tapi kalau buat mainnya forex atau future teman-teman ya kembali lagi ya, kalau saya biasanya di time frame 15 sampai 30 menit. Kalau misalnya 30 menit saya ini kayak gini ya, saya nggak akan ambil posisi, karena yang di sini juga kadang-kadang ya bisa anomali atau bisa naik, bisa langsung tiba-tiba turun kalau teman-teman tidak pakai gunakan money management ya. Kalau kita lihat di CoinGlass ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di CoinGlass likuidasi data ini ya teman-teman ya, bahwa
ini masih setengah-setengah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya juga sebagai perbanding kalau kita bermain dengan future ya, buat informasi buat teman-teman ya. Kalau di sini kita misalkan pasangnya BTC ya teman-teman, kita lihat di sini BTC. Nah, kita lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah simbol teman-teman tinggal atur ya. Nah, orang pasang ada yang pasang OKEX ya, ada longs ya di Bitcoin. Nah, kalau teman-teman tinggal atur time frame-nya ya, mau berapa jam. Nah, lihat nih, banyak orang yang pasang di mana. Dan teman-teman juga harus waspada, jangan sampai teman-teman salah memilih posisi ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di CoinGlass ya, likuiditasnya di mana nanti bisa lihat nih apakah pasang long atau pasang bahkan orang pasang short ya. Kalau buat jangka pendek kita harus fleksibel ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti uang kita nyangkut dan ujung-ujungnya kita loss. Ya, itu aja teman-teman yang saya mau bagikan hari ini tentang update dari Terra Luna 2.0 dan tentang teknikal analisa dari Bitcoin dan ETH. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen ya, bisa bagikan buat ke teman-teman lain. Tetap gunakan uang dingin dan salam profit teman-teman ya. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.